sejawat. Nah, itu hakim bodoh itu ya. Kalau orang Padang hakim pakak tuh, Cik. Masa tidak bisa cari piti, Cik. Pak Dekan ini yang juga praktisi hukum. Nah, apa yang melihat pertama dulu pandangan awalnya kaget dengan melihat kembali berulang terjadi mafia peradilan? Ini kan begini, kita selalu berbahasa basi. Saya sepakat dengan Bang Miko. Problem negeri ini mulai dari seluruh penegak hukum. Tapi kan kemudian kita selalu berapologize, membela diri. Dan ini yang terjadi terus. Besok terjadi lagi sepertinya. Ya. Mulai dari polisian, kejaksaan, kemudian hakim, pengacara. Semua terjadi. Cuma kan kemudian semua kita berusaha mengelak. Maka saya katakan, yang salah fakultas hukum. Pak Dekan yang salah gitu. Kita akan fair. Kenapa? Saya yakin di hati-hati kita sebenarnya tahu terhadap penegakan hukum di negeri ini. Baik di kepolisian, di kejaksaan, kemudian di hakim, termasuk di pengacara, kita tahu semua. Cuma kan kita berbahasa basi. Ya, berbahasa basi. Bagaimana kemudian korupnya penegakan hukum kita, sistem peradilan kita semua tahu, orang-orang hukum belajar tahu. Ya, tapi kita nggak jujur. Maka sebagai akademisi saya katakan yang salah itu fakultas hukum. Karena sudah melahirkan malin kundang dalam penegakan hukum. Maka saya tadi sebelum ke sini sempat sepakat dengan apa yang dikatakan Prof. Saldi ketika dia berikan beasiswa Saldi Awards di UNAN. Harusnya masuk fakultas hukum itu harus betul-betul disaring. Tidak semua orang dan tidak setiap orang bisa masuk fakultas hukum. Yang problemnya kan hari ini fakultas hukum menyebar dari Sabang sampai Merauke, yang diajarkan hanya kemampuan otak tapi tidak kemampuan hati. Diperkuat tes psikotesnya begitu ya? Iya, enggak, kan problemnya gini, jujur sebagai akademisi misalnya, saya udah protes dan udah pernah saya tulis di jurnal saya, reformasi pendidikan hukum misalnya. Kenapa? Kita dibuat untuk akreditasi di kampus misalnya, akhirnya kampus, bagaimana mahasiswanya tamat di 4 tahun, lewat 4 tahun kena, Bang Miko sekarang WR3, paham itu? Akhirnya apa yang dikejar itu hanya kemampuan otak, tidak kemampuan hatinya, integritasnya. Ini problem saya katakan. Kalau ini problem yang harus kita benahi juga. Kenapa? Karena di sanalah orang sekarang ketika dia belajar di fakultas hukum, dia cukup ngejar nilai A, B. Tidak ada, saya sudah dari tahun 2000 saya jadi dosen, termasuk di Jakarta, tidak ada nilai perilaku di sana walaupun ada mata kuliah etika profesi. Iya kan? Walaupun ada mata kuliah profesi, tapi tidak. Sementara orang-orang hukum inilah menurut saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya begini, walaupun yang lain tidak setuju misalnya. Kalau seorang dokter salah suntik, matinya 1. Kalau seorang konstruksi membangun, paling meninggalnya 100 kalau bangunan ini runtuh. Tapi seorang hukum, salah dia membuat hukum dan menerapkan hukum, bisa ribuan orang yang meninggal. Maka harusnya profesi hukum ini harus profesi terhormat, maka kemudian yang masuk fakultas hukum harus orang yang terhormat juga. Ini problemnya kan perlakuannya sama, sehingga kemudian sebagai orang kampus ya kita ikut, karena akreditasi umum itu saya kritik itu dan saya sudah tulis di jurnal saya tentang reformasi pendidikan hukum. Ya, tidak semua orang, kalau di luar negeri kan yang menjadi advokat, menjadi lawyer itu adalah orang yang sudah punya kemampuan. Itu critical point saya yang pertama. Yang kedua misalnya, karena Bang Miko ini ketua Pradi, ya, juga bagaimana saring dari profesi advokat. Sekarang seorang semua dengan banyaknya konflik lembaga advokat profesi, orang yang tidak layak pun jadi advokat. Maaf Bang Yusuf. Daftar 3 lulus 4. Apa? Daftar 3 lulus 4. Nah, daftar 3 lulus 4. Malah kalau dulu ada yang tidak diupah, tiba-tiba dilantik bayar sekian. Walaupun sekarang sudah dibenahi oleh Mahkamah Agung gitu. Ini kan problem juga. Saya kadang-kadang misal begini, kenapa kemudian gampang betul? Saya ingat 2000 itu, 2001 2004 tes di Jakarta, waktu itu masih di Jakarta, udah 2 kali nggak lulus-lulus, ada kawan sampai 5 kali nggak lulus-lulus. Begitu saringannya. Sekarang saya lihat, kok bisa lulus gitu? Semakin lemah ya seleksinya sekarang. Ini harus jujur Bang Miko. Itu efek multibars. Ya, efek multibars. Karena kalau tidak suka dengan Bang Miko, masuk pindah ke lembaga sini. Peradilannya ada gitu. Artinya ini harus distandarisasi. Saya katakan, kalau enggak pengadilan yang mentes lagi, jangan lembaga profesi, walaupun di undang-undang lembaga profesi atau kembali kampus. Bayangin, maaf,
akhirnya kenapa terjadi percaloan di pengadilan? Karena terlalu banyaknya pengacara yang sebenarnya tidak kompeten, maka kemampuan dia itu hanya kemampuan lobby dan pendekatan. Yang dia lakukan apa? Dia berusaha mencari jaringan panitera, jaringan hakim. Maaf, walaupun ini profesi terhormat, kita lihat di pengadilan. Baik, sebagai seorang pendidik, kalau Bang Wendra melihat, ini di level mana integritasnya yang cukup terjamin dan teruji di antara pengacara, jaksa, hakim begitu dari seorang pendidik nilai saat ini? Persoalan itu persoalan keserakahan. Persoalan serakah tidak serakah saja. Saya yakin di masing-masing lembaga itu masih ada orang yang berintegritas. Saya masih Pak Ketua menemukan hakim yang tidak punya rumah, yang tidak punya kendaraan, saya temukan. Saya temukan juga jaksa yang tidak punya apa-apa, tapi di kantor dianggap orang paling bodoh itu. Ini jujur. Orang baik di kantor-kantor itu dianggap bodoh. Orang bodoh karena masa udah jadi begini udah. Saya kebetulan di Fakultas Hukum Muhammadiyah itu dulu ada seorang mantan ketua pengadilan. Ya, beliau sudah meninggal. Selain dianggap bodoh juga tidak punya jabatan strategis begitu. Ketua pengadilan di beberapa tempat. Tidak punya mobil loh setelah pensiun. Di teman sejawabnya dianggap bodoh. Kenapa? Hari ini kan orang pintar tuh orang yang punya uang, bukan orang yang punya integritas. Orang berintegritas itu kan disingkirkan. Artinya apa? Orang malu berintegritas hari ini. Kan standar kesuksesan itu adalah duniawi hari ini. Harta. Saya ketika beliau pensiun, saya lupa beliau ketua pengadilan mana terakhir. Tapi di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat. Dari Solo dia ngajar ke Fakultas Hukum Muhammadiyah. Naik mobil umum. Terakhir pensiun ketua anggota hakim pengadilan tinggi mana saya lupa. Tapi pernah jadi ketua pengadilan di beberapa tempat di Sumatera Barat ini. Saya tanya, Pak, saya nggak cari uang. Jakarta itu, Pak. PT Jakarta dulu. Ya? Terakhir. Oh, tahu Pak dia orangnya. Tahu Pak dia. Punya mobil. Tetapi saya dengar dari teman-teman sejawat. Nah, itu hakim bodoh itu ya. Kalau orang Padang hakim pakak tuh, Cik. Masa tidak bisa cari piti, Cik. Ini nyata loh. Saya tanya sama beliau dan saya banyak belajar dari beliau. Ya, ini kan semua keputusan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah katanya. Iya. Dia tidak punya rumah pun, dia rumah warisan. Mobilnya mobil warisan. Maaf, dia hanya punya motor. Dia beli tahun 80 atau 90. Ini kan problem, saya katakan. Jadi yang harus kita perbaiki tidak ya. Pertama, saya katakan Fakultas Hukum harus ada aturan khusus sehingga kenapa yang mengisi profesi advokat, hakim, jaksa, polisi kan dari Fakultas Hukum. Baik, sehingga kalau kita bikin levelnya tingkatan ini jual beli perkara tuh mafia ini ya, di level mana paling banyak? Kalau Penyidik, saran saya penuntut atau peradilan? Pengadilan. Yang harus diperbaiki itu ya tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Asapnya dari mana dulu? Ya, siapa mulai? Yang perlu kita benahi adalah pengacara. Profesi dan proteksinya itu adalah pengacara. Nggak mungkin hakim langsung ke klien atau terdakwa. Pasti dalam sejarah penangkapan ya, pasti ketika hakim, jaksa pasti ada kena. Maka yang harus kita perbaiki, profesi advokat ini adalah betul-betul profesi terhormat. Ya, maka kemudian orang-orang terhormatlah yang bisa duduk di sana. Saya katakan ke kaum di Fakultas Hukum, kalau penegakan hukum ini seperti ini, lobby melobi, maka tidak ada guna kurikulum Fakultas Hukum. Cukup 2 mata kuliah aja yang diajarkan. Satu adalah cara melobi, yang kedua cara menyogok, yang lain bubarkan pegawai. Kenapa? Tidak ada gunanya. Segudang kepintaran itu akan hilang dengan 2 itu. Ini yang terjadi loh. Maka saya katakan, yang harus kita benahi itu kan kejaksaan sudah dibenahi walaupun juga masih hakim, tapi ada yang menjadi pemicu. Saya kadang-kadang heran kok bisa jadi pengacara gitu. Baik, Ya kan? pertanyaan tadi, suburnya di mana? Di lini mana suburnya mafia Ya, itu kan mulai? problemnya Di pengadilan kah? Atau masih di tingkat penuntut? Advokat ini kan kemudian tidak tahu berapa, Bang? 15 atau 20? Organisasinya. 52. Ya kan? Ini kan serba susah ini. Ini yang harus kita benahi dulu. Dan kalau ini terbenahi, maka ini harusnya betul-betul menjadi penyangga ketiga dalam penegakan hukum di antara jaksa dan hakim, maka dia jadi penyangga ketiga. Hari ini kan problemnya, kalau Bang Miko mecat saya pindah ke lembaga ARI, saya bisa pindah ke tempat Pak Yuspar. Kan ada gitu pengacara di Jakarta dipecat sini, pindah sini, pecat sini, pindah sini. Seharusnya dipecat semua organisasi, atau dari kan, profesinya dipecat. Ini kan problem, ya. Nah, kemudian saya ingat tahun 2018 kalau kakak salah pernah ada diundang oleh DPR sama dengan ketua PT Prode itu di Polda RU Jabatan Hakim gitu.
Kemarin saya lihat di beberapa pemberitaan, ketika setiap ada penangkapan di kepolisian, di kejaksaan, kemudian di PNS atau di hakim, maka solusi yang muncul itu selalu begini, naikkan kesejahteraan. Menurut saya tidak sepakat dengan itu lagi. Ya, kemarin kan sudah mengadu hakim di Komisi 3 ya. Karena begini, maaf, kepolisian dulu terutama yang tipikor, kan mereka punya privilege khusus, ada tunjangan. Jaksa dalam penanganan kasus korupsi dia punya privilege khusus. Hakim juga. Hakim dulu, maaf, sebelum reformasi peradilan ini, hakim dulu kan sama gajinya dengan PNS, Pak Ketua. Iya. Kemudian sekarang di Sumatera Barat kalau saya nggak salah 20 atau 25 hakim paling rendah pendapatannya, take home pay. Ya, take home pay. Ya, yang take home pay 20 paling rendah. Ya. Artinya rendah untuk Sumatera 20 Barat ya. Apalagi kalau dia di kota ada tunjangan kemahalan, kalau dia di pesisir atau di daerah terpencil dia ada tunjangan lagi. Artinya apa? Ini kan persoalan keserakahan. 20 ini sudah lebih dari cukup kalau standar kelayakan hidup di Sumatera Barat ya. Bisa 3 istrinya itu. Iya kan? Iya kan? Untuk Sumatera Barat kan? Tapi Jakarta nggak cukup. Sehingga ada tunjangan kemahalan, Pak Ketua. Ada tunjangan kemahalan. Gitu. Iya kan? Artinya apa? Ini kan persoalan keserakahan. Sehingga saya katakan, kemana problemnya? Saya berapa bulan lalu di medsos saya sampaikan, ada apa dengan fakultas hukum? Ya, kita jangan salahin orang. Saya sebagai akademisi, ada yang salah loh dengan pendidikan.